Harapannya awalnya dengan penerapannya PPKM mikro darurat ini aktivitas masyarakat, aktivitas warga di luar rumah jadi berkurang. Sehingga harapannya ataupun prediksinya juga arus lalu lintas menjadi lengang. Tapi apa yang terjadi di hari ini, hari Senin, hari kerja pertama selama masa PPKM mikro darurat ini berlangsung ternyata di luar kenyataan ataupun juga di luar prediksi. Terjadi kemacetan di mana-mana, Jakarta Barat termasuk juga Kalimalang yang sudah Anda dapatkan atau Anda saksikan gambarnya tadi. Langsung saja kita akan melihat bagaimana situasi di berbagai kota, bukan hanya Jakarta tapi juga ada di Surabaya. Apakah juga terjadi kemacetan yang sama di hari ketiga PPKM mikro darurat ini? Masih juga banyak masyarakat ataupun warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari rekan kami, Tiara Harahap yang saat ini berada di Bundaran Waru. Silakan Tiara, laporan Anda. Iya, Putri Viola dan juga pemirsa, hingga malam hari ini tentunya petugas ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas, baik itu roda 2 maupun juga roda 4 seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya. Untuk malam hari ini di titik penyekatan ini memang tidak ada kemacetan yang terjadi, dan ini dibagi menjadi 3 jalur, Putri dan juga pemirsa. Untuk jalur yang paling kiri ini ditujukan untuk kendaraan roda 2 yang kemudian diperiksa oleh petugas. Jalur yang tengah ini diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 berplat nomor W dan juga L. Kemudian jalur yang paling kanan ini diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan yang kemudian ini tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimanakah persyaratan yang harus dipenuhi dan apa saja sebenarnya yang menyebabkan pelanggar ini masih banyak? Informasinya karena malam di hari ini saja ini ada 900 yang harus diputar arah. Saya sudah bergabung bersama Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman. Selamat malam Pak Latif. Selamat malam. Pak Latif, ini kan informasinya ada 900 ya Pak, hari ini saja yang kemudian ini diputar arah. Apa yang menyebabkan mereka ini diputar arah? Persyaratan apa yang kemudian ini paling banyak tidak dipatuhi oleh para pengendara? Iya, tentunya mereka ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Yang pertama adalah tentang kepatuhan masalah aturan dari instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu mereka harus bebas COVID dan mereka harus membawa surat keterangan di mana mereka harus bekerja sesuai dengan ketentuan ada bidang esensial itu 50% dan yang kritikal itu 100%. Nah, ini surat-surat keterangan inilah yang kita minta. Kalau mereka tidak membawa untuk sementara dan apabila alasan tidak bisa sesuai dengan ketentuan itu, mohon maaf kami putar balikan. Tetapi kami juga berkembang juga aturan ini, sehingga kami juga melihat misalnya berobat, kegiatan yang insidentil dari mereka, ya akhirnya kita perbolehkan. Nah, inilah yang tentunya kejadian yang terjadi di lapangan yang harus kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada, dan kami komunikasikan betul dan kami sosialisasikan betul aturan-aturan ini. Nah, kejadian-kejadian misalnya masalah komplain dari masyarakat itu sudah biasa kami hadapi dan kami jelaskan sedemikian rupa. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya tidak ada yang komplain dan mereka kami kasih pengertian, kami kasih penjelasan, ya akhirnya mereka mengerti. Kalau ngeyel-ngeyel sedikit memang ada, tapi tidak berdampak yang signifikan. Di hari pertama, hari kerja ini setelah diberlakukannya PPKM darurat ini pastinya ada penambahan volume ya Pak ya. Kemudian ini akan membuat petugas ini harus memeriksa satu persatu padahal ada pertambahan volume. Ini apa yang kemudian dilakukan untuk bisa tetap jeli memeriksa satu persatu? Ya, kami memudahkan dengan CB, kami membagi dua lajur L dan W, dan yang non LW akan sebelah kiri yang akan kita lakukan pemeriksaan. Kalau L dan W yang akan sesuai dengan aglomerasi Surabaya Raya akan kita luruskan. Jadi tidak semuanya, karena kalau kita ambil semuanya, nanti kita akan keberatan. Dan kita juga menambah petugas, khususnya pada pagi hari. Pagi hari kita melakukan penambahan petugas sehingga kita menghindari kemacetan, kita menghindari komplain dari masyarakat. Karena masyarakat ingin cepat sampai dan ingin tahu apa permasalahannya. Nah, ini kita jelaskan demikian rupa sehingga masyarakat mau paham dan mau mengerti. Pak Latif, untuk angkutan umum sendiri bagaimana Pak di Jawa Timur atau khususnya Surabaya ini seperti bis, kemudian juga angkutan umum lainnya nih? Ya, untuk angkutan umum kami ada penyekatan yang pengendalian antar provinsi. Kemarin ada laporan sudah sekitar 20 kendaraan bus antar provinsi yang melintas karena tidak sesuai dengan ketentuan daripada PPKM darurat ini, yaitu hanya wisata, hanya yang mau ziarah untuk sementara untuk ditunda dulu. Dan ini tentunya untuk dipahami karena ketentuannya adalah angkutan umum adalah 70% dan penumpangnya wajib bebas COVID. Ini juga kita lakukan pengecekan. Dan apabila penumpang angkutan umum tidak membawa rapid test di tol, kita siapin rapid test antigen di pos tersebut.
Pak, ini sudah berjalan hari ketiga ya Pak ya. 2 hari kemarin evaluasinya seperti apa Pak? Apa yang perlu diperbaiki? Ya tentunya antara hari Sabtu dan Minggu ini ada kesamaan tipe mobilitas. Nah, hari kerja hari tadi. Nah, ini besok akan kita evaluasi dengan hari Selasa kemarin. Karena antara Sabtu Minggu dari hari Sabtu dan Minggu mengalami penurunan, meningkat lagi di hari Senin. Nah, mudah-mudahan besok dengan adanya kegiatan di hari Senin ini dengan ketat, besok juga mudah-mudahan mengalami penurunan. Mereka udah tahu karena di sini ada pelaksanaan kegiatan pengendalian mobilitas masyarakat dengan PPKM darurat ini. Pak, kemarin ada laporan juga di sejumlah titik di Surabaya ini masih ada warung makan begitu ya, yang kemudian ini melayani makan di tempat, kemudian juga kerumunan-kerumunan di pinggir jalan, tidak hanya pejalan kaki tapi juga motor begitu. Nah, ini langkah dari Polri sendiri seperti apa Pak? Iya, seperti kita lihat mereka boleh masuk, penduduk Surabaya boleh masuk, tetapi di dalam kita juga mengelola mobilitas masyarakat, yaitu dengan pengetatan mobilitas masyarakat, di mana di ruas jalan tertentu seperti Darmo, Tunjungan kita adakan penutupan, dan ada beberapa tempat lain yang kita lakukan rekayasa dengan pengalihan arus. Di sana kita juga mengadakan patroli untuk tempat-tempat yang tadi Mbak sampaikan, yaitu tempat makan, tempat itu akan kita patroli. Kalau memang tidak sesuai ketentuan akan kita bubarkan. Dan kita juga melakukan penegakan protokol kesehatan di sana. Kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak patuh prokes. Dan kita di sana juga membagikan masker apabila mereka tidak sesuai dengan ketentuan masalah protokol kesehatan. Ya. Kalau dari Lantas sendiri Pak, ini ada fokus atau titik-titik tertentu tidak sih di Jawa Timur ini yang kemudian ini harus ada penambahan personil atau menjadi fokus tersendiri begitu karena mungkin kerumunannya banyak? Ya, kalau pengendalian antar provinsi kita fokus di perbatasan antara Ngawi dan Sragen, yaitu khususnya di tol. Dan arterinya, itu yang kita fokuskan. Untuk di dalam kota aglomerasi, yaitu Surabaya Raya adalah di Citos ini. Untuk di Malang Raya adalah di exit tol Singosari. Kita perketat. Kenapa Malang? Karena Malang menjadi tempat tujuan wisata. Ini harus kita kendalikan betul, sehingga wisata-wisata yang tutup untuk tidak dikunjungi. Alhamdulillah kemarin laporan dari para Kasat Lantas, seperti Batu, Sabtu Minggu juga sudah sepi. Nah, ini akan kita kelola terus sehingga masyarakat betul-betul paham dan mereka betul-betul dipaksa untuk mau di rumah saja. Begitu. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman atas waktu dan juga penjelasannya ya Pak ya. Dan itu tadi Putri Viola dan juga pemirsa, laporan langsung kami dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tiara Harap yang sudah mengajak kita untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saat ini pembatasan di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan ada 900 kendaraan yang hari ini berhasil diputar balikan. Semoga ketaatan masyarakat juga semakin ada atau semakin tumbuh di esok hari. Dan berikutnya kita akan menuju ke Lenteng Agung. Ada Rizky Darmasya juga akan melaporkan, mengabarkan bagaimana situasi kondisi terkini lalu lintas di sana. Apakah juga terjadi kemacetan? Apakah kemudian ada kendaraan juga yang begitu banyak diputar balik di hari kerja pertama di Plaza PPKM Mikro Darurat ini? Silakan Rizky. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, kalau dibandingkan memang kondisinya dari pagi hingga sore hari tadi dengan malam hari ini berbeda jauh. Pagi kita tahu sempat terjadi kemacetan panjang hingga mengular kurang lebih 2 km. Namun malam hari ini kondisinya berbeda walaupun penyekatan masih terus dilakukan saat ini. Tidak ada antrian panjang, cuma memang hanya ada antrian sedikit. Terpanjang kami pantau tadi hanya sampai 50 meter kurang lebih. Ini karena masyarakat akan berhenti pada saat penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Polri, dari TNI, dan juga Dinas Perhubungan karena mereka semua memperlihatkan persyaratan-persyaratan dan juga memberitahu keperluan mereka untuk melintas di kawasan ini. Jadi penyekatan yang berlangsung di wilayah Lenteng Agung ini akan terus dilakukan hingga 24 jam. Petugas nantinya akan berganti. Jadi kalau bisa saya jelaskan sedikit, posisinya ini persis di depan flyover Tapal Kuda. Putri Viola dan juga pemirsa, jadi masyarakat-masyarakat yang tidak lolos penyekatan, yang bukan merupakan TNI, bukan merupakan Polri, bukan merupakan ASN atau aparatur sipil negara, dan bukan nakes, tenaga kesehatan, tidak akan diizinkan untuk melintas menuju ke arah Jakarta. Nanti langsung akan diputar balikan di flyover Tapal Kuda untuk kembali ke arah Depok. Nah, nanti kalau yang nakes tadi TNI, Polri, dan juga ASN boleh melintas, nanti akan dibukakan pembatas ataupun palang oleh petugas gabungan yang berada di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan memang tadi dari kita dan juga masyarakat melintas, bagaimana dengan sektor-sektor ataupun pekerja yang bekerja di sektor kritikal ataupun esensial. Tadi petugas mengatakan bahwa memang hari ini belum ada instruksi bahwa
pekerja-pekerja di sektor kritikal maupun esensial ini boleh melintas di kawasan ini. Namun belum tahu nanti arahan apakah besok di PPKM darurat hari keempat atau hari kedua sudah mulai bekerja kembali setelah dilakukan PPKM darurat. Peraturan itu akan dilakukan begitu. Pekerja-pekerja di sektor esensial, kritikal boleh melintas. Walaupun tadi kita lihat juga tidak sedikit yang sudah menyerahkan surat tugas dan juga STRP begitu, surat tanda registrasi pekerja untuk wilayah DKI Jakarta. Malam ini kondisinya hujan, namun memang untungnya ini sudah mulai kondusif. Di sini tidak terjadi lagi antrian-antrian dan juga penumpukan walaupun masih banyak masyarakat yang terus berusaha untuk melintas di kawasan ini. Tadi saat ditanya atau kami tanya kepada petugas bagaimana evaluasinya, petugas ini masih memikirkan bagaimana nantinya ini agar tidak terjadi penumpukan ataupun antrian-antrian, dan diharapkan besok kondisinya ini sudah lebih kondusif dari tadi pagi, karena mungkin hari pertama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ini merupakan salah satu lokasi penyekatan yang didirikan untuk membatasi begitu mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat yang berlangsung untuk wilayah Jawa Bali. Dan hingga saat ini petugas masih terus melakukan penyekatan. Kalau Anda lihat ada mobil taktis di sini yang disediakan untuk membatasi akses menuju wilayah DKI Jakarta, dan juga ada pembatas-pembatas berwarna oranye begitu yang nantinya bisa dibuka jika memang masyarakat ini yang akan melintas merupakan tadi TNI, Polri, ASN dan juga tenaga kesehatan. Tadi pada sore hari kami pantau juga ada mobil pemadam kebakaran begitu Putri Viola dan juga pemirsa yang bersedia di pertengahan akses flyover Tapal Kuda yang secara rutin begitu menyemprotkan cairan disinfektan. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan untuk penularan COVID-19, karena kita tahu penumpukan ini berpotensi sekali untuk menjadi media penyebaran COVID-19. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari wilayah Lenteng Agung. Kita kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Damasya. Semoga besok juga segera mendapatkan solusi ataupun juga cara alternatif untuk bisa mengantisipasi adanya antrian kendaraan di wilayah tempat Rizky melaporkan Lenteng Agung. Berikutnya kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana situasi arus lalu lintas saat ini di Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor. Ada Hijul Akbar di sana. Apakah juga cukup macet di sana dan juga bagaimana ketaatan masyarakat terhadap pembatasan lalu lintas? Silakan Hijul. Ya, untuk situasi malam hari ini di titik penyekatan, tepatnya di Jalan Raya Bogor, kilometer 28, perbatasan antara Jakarta Timur dengan Depok. Hingga saat ini memang petugas gabungan dari TNI Polri dan juga Dinas Perhubungan dan Satpol PP masih terus melakukan penyekatan. Kami akan gambarkan langsung pada Anda untuk kondisinya pada malam hari ini, pemirsa. Masih ada antrian kendaraan, tepatnya kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Depok. Di sini bahkan sejak pantauan kami sore tadi hingga malam hari ini justru ada peningkatan arus lalu lintas yang melintas di titik penyekatan ini. Dari arah Jakarta kurang lebih ada sekitar 500 meter antrian atau kemacetan yang terjadi karena pengecekan dan juga penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan. Memang dari keterangan petugas sejak pagi bahkan kebanyakan kendaraan yang melintas merupakan pekerja di sektor non-esensial, dan bahkan ada juga beberapa dari sektor esensial yang bahkan tidak bisa menunjukkan dari dokumen-dokumen pendukung seperti ID tempat ia bekerja dan juga surat tugas dari kantor mereka. Dan dari sore hari tadi sudah mulai ada pengecekan dokumen tambahan. Ini adalah maksud kami ada surat tugas registrasi pekerja. Itu juga mulai dicek pada sore hari tadi, yang sebelumnya pada siang hari dan pagi belum diberlakukan, dan sore tadi sudah mulai dicek. Dan ada beberapa yang bisa menunjukkan, namun sebagian besar ini tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut hingga harus diputar balikan kembali ke arah Jakarta. Dan hingga sore hari ini bisa dilihat untuk petugas juga masih melakukan pengecekan meskipun turun hujan, dan antrian kendaraan juga terus-menerus meningkat. Dan untuk keterangan dari petugas tadi juga sempat ada sedikit perlawanan argumentasi dari para pengendara yang melintas di titik ini, namun mereka semua akhirnya diputar balikan karena memang tidak bisa menunjukkan ID card dan juga surat tugas dari kantornya. Kami kembalikan, Putri.
Baik, terima kasih Jul Akbar. Sebelumnya juga kita sudah mendengarkan dari Surabaya, Jawa Timur, Tiara Harahap, dan juga Lenteng Agung Rizky Darmansyah. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tapi setelah kami kembali, kami akan bawa Anda untuk bisa mendiskusikan tema kami ini bersama para narasumber, untuk bisa melihat apa sebenarnya gejala ataupun sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang kemudian seketika menjadi panic buying, membeli berbagai macam barang ataupun juga alat-alat kesehatan yang ternyata ini malah sebenarnya mempengaruhi juga stok di pasar, stok dari kebutuhan rumah sakit. Kami akan bahas saat lagi.